saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Apa kabar hari ini? Kita masih berada dalam awal dari tahun ini ya, 2021. Mari kita sama-sama semangat terus memuji Tuhan. Boleh katakan kiri kananmu, tetap terus semangat memuji Tuhan. Biar ada semangat yang baru. Haleluya. Biar tetap ada semangat yang baru untuk kita tetap memuji menyembah nama Tuhan. Sebab kita sungguh-sungguh percaya segala sesuatu ada dalam genggaman tangan Tuhan dan kontrolnya Tuhan. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Amin. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Mari sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami mengangkat hati kami. Kami buka hati kami supaya sungguh-sungguh lewat ibadah ini kami merasakan jamahan Tuhan. Kami tidak mau waktu ini terbuang sia-sia. Tapi kami sungguh-sungguh pengen ketemu dengan Tuhan lewat ibadah ini. Berkati ibadah ini permulaan, pertengahan sampai pada akhirnya Engkau hadir di tengah kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami serahkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Allah kita dahsyat, Allah kita ajaib. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi dengan semangat katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setia
Allah kita. Haleluya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang sujud menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri
Engkau Raja di atas segala raja. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, kekasih jiwa kami. Kami tinggikan Engkau di atas segala-galanya. Sebab posisi yang layak bagi Engkau adalah posisi yang paling tertinggi dalam hidup kami. Engkau pusat pujian kami, Engkau pusat penyembahan kami, Engkau sumber kehidupan kami. Hiralalabataka shandal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 abo. Hidididia. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaran
Arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semua! Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan, karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan menggenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel, supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut, supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim, yaitu jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan.
Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Sama seperti pandemi COVID-19 yang kita semua sedang alami. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar, dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan. Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus. Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita. Mereka juga menggunakan 2 ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, 2 ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari 3 ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dari Gereja GBI Puri Indah. Senang boleh menjumpai Anda sekali lagi pada kesempatan di hari ini. Dan saya percaya Tuhan akan terus mengerjakan hal-hal yang baik, bahkan yang terbaik buat kehidupan Anda. Kita telah memasuki tahun yang baru di tahun 2021. Saya yakin, saya berdoa bukan cuma tahun yang berganti, tapi harusnya kehidupan yang Tuhan rancang atas diri kita, atas keluarga kita, atas pekerjaan kita, bahkan atas seluruh area kehidupan kita pun akan mengalami pembaharuan demi pembaharuan. Dan pada kesempatan hari ini, di waktu ini saya akan berbagi satu topik, satu pelajaran yang saya beri judul Kerinduan Terbesar. Sekali lagi, apa yang akan kita pelajari hari ini, saya beri judul, saya beri topik Kerinduan Terbesar. Saya yakin setiap kali kita memasuki sebuah pergantian musim atau pergantian waktu, setiap orang percaya, bahkan setiap manusia merindukan apa yang menjadi kerinduannya terrealisasi dalam kehidupannya. Dan tahukah Anda, ada satu kerinduan terbesar yang hari ini bukan cuman Tuhan yang harapkan atas hidup Anda, tetapi kerinduan ini pula harusnya menjadi kerinduan terbesar kita kepada Tuhan. Bahkan kalau kita mempelajari Alkitab, saat kapan kerinduan Anda sejalan dengan kerinduan Tuhan, maka yang terjadi, kerinduan itu akan berubah wujud, berubah manifestasi menjadi sebuah realita dalam kehidupan Anda. Kalau ada hal yang harusnya paling kita rindukan hari ini, rindukan di waktu-waktu ini, bahkan diri kita rindukan sepanjang kehidupan kita yang berganti, yang berjalan ini. Saya berdoa, kerinduan ini harusnya menjadi kerinduan kita. Apa sih kerinduan terbesar? Dan saya yakin kita akan sama-sama lihat, kita akan sama-sama pelajari apa yang menjadi kerinduan terbesar Yesus Kristus pada saat Dia hadir di muka bumi. Dan ini harusnya menjadi kunci kedewasaan rohani kita. Kapan Anda menjalankan prinsip ini, maka kedewasaan rohani Anda akan alami dalam kehidupan Anda.
Kapan Anda menjalankan kebenaran ini? Maka firman Tuhan berkata, kalau yang Anda lakukan adalah kebenarannya, maka kebenarannya itu akan menuntun Anda kepada kemerdekaan yang sejati. Sebab kebenaran memerdekakan setiap Anda dan saya. Mari kita akan sama-sama pelajari, apa sih kerinduan terbesar Yesus atas kehidupan Anda dan saya. Dan sekali lagi saya berdoa, kalau ini menjadi kerinduan Yesus, harusnya ini menjadi kerinduan kita pada saat kita berkata, kita ikut Dia dalam kehidupan kita. Mari kita akan lihat sama-sama beberapa ayat, lalu kemudian saya akan memberikan kepada Anda apa yang menjadi topik bahasan, poin-poin penting dari apa yang akan kita terima hari ini. Yohanes pasal 14 ayat 16. Yohanes pasal 14 ayat 16. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Aku akan, perhatikan, aku akan, I will. Kata Yesus, aku akan minta kepada Bapa. Ya, berarti apa yang akan Yesus minta kepada Bapa, harusnya ini jadi permintaan kita kepada Bapa. Kalau Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa, percayalah, berarti apa yang Dia minta kepada Bapa untuk kita, berarti sesuatu yang penting, bahkan lebih penting dari apapun juga. Sebab Tuhan tahu, tanpa ini kita nggak akan pernah punya kemampuan melakukan apapun. Tanpa yang Yesus minta, maka yang terjadi, apa saja yang kita lakukan, nggak punya kekuatan untuk melakukannya. Yohanes 14 ayat 16 sekali lagi, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Perhatikan, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Wow, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Anda melihat berarti permintaan Yesus kepada Bapa adalah hadirnya Roh Kudus yang akan menolong kita, yang akan memandu kita, yang akan mengarahkan kehidupan kita. Bahkan bukan cuma hari ini, bukan cuma besok, bukan cuma 2021, bahkan Alkitab bilang sampai selama-lamanya menyertai kita. Kalau kita membaca ayat ini, kita akan tiba pada sebuah perspektif yang baru. Kita akan tiba pada sebuah kesimpulan bahwa rupanya apa yang Yesus minta, Yesus tahu kita amat sangat membutuhkannya. Karena seringkali yang kita minta, belum tentu itu yang kita butuhkan. Seringkali yang kita minta lebih banyak pada apa yang kita inginkan. Yang kita minta lebih pada apa yang kita mau, belum tentu yang kita butuhkan. Sehingga tidak jarang apa yang kita minta karena kita inginkan, kita minta yang kita mau, belum tentu adalah kebutuhan kita. Tapi kalau Anda melihat ayat ini, Yesus minta kepada Bapa. Berarti ada sebuah kebutuhan yang mendesak, ada sebuah kebutuhan yang penting yang harus Anda sadari hari ini. Bahwa kalau kemudian Roh Kudus dihadirkan, karena memang sejak awal Yesus tahu, tanpa Roh Kudus kita nggak akan bisa berbuat apapun. Apalagi kita masuk di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar seperti ini Bapak Ibu. Pengalaman kita jadi nggak berguna, hikmat yang kita punya terbatas, pengetahuan kita punya nggak memadai. Apapun yang ada di tangan kita bahkan tidak akan cukup membantu, bahkan menolong kehidupan kita di masa ini. Hari ini, mari, kalau sampai Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Berarti apa yang Yesus minta sudah pasti Bapa berikan, yaitu Roh Kudus dalam kehidupan Anda dan saya. Dan kalau Yesus minta sekali lagi, karena memang Yesus tahu sejak awal, kita nggak akan bisa dan mampu melewati kehidupan ini tanpa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemampuan kita bergantung penuh sama Tuhan. Itu hal yang kunci di waktu-waktu ini. Kemampuan kita, kesadaran kita untuk menaruh hati, perhatian kita, kekuatan kita, seluruh hal kita persembahkan, kita serahkan sama Tuhan.
Itu hal yang penting hari-hari ini. Saya mau bacakan satu ayat lagi. 1-2 ayat lagi Bapak Ibu, lalu kemudian kita akan masuk pada poin penting yang akan saya bagikan kepada Anda hari ini. Mari Bapak Ibu kita lihat sama-sama dari kitab Yohanes pasal yang kelima, ayat 19. Yohanes pasal 5 ayat ke-19. Maka Yesus menjawab mereka. Katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Wow, kita dengan jelas melihat di sini, saudaraku, bahwa rupanya Yesus pun sadar. Dia berkata bahwa dia tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Dia nggak akan mampu melakukan sesuatu dari kemampuannya sendiri. Sadarkah Anda hari-hari ini Bapak Ibu? Anda pun sama. Yesus aja dengan berani, dengan lantang, penuh penyerahan, sangat sadar diri bahwa dia pun gak akan bisa melakukan sesuatu, dia gak akan bisa mengerjakan sesuatu kalau dia gak melihat Bapa melakukannya. Dia gak akan bisa melakukan sesuatu dari dirinya sendiri. Rupanya mengandalkan Tuhan, kebergantungan kita sama Tuhan, itu jadi sesuatu yang penting di hari-hari ini Bapak Ibu. Beberapa waktu terakhir ini, tahukah Bapak Ibu, hari-hari ini makin banyak, lebih banyak bahkan dari tahun-tahun sebelumnya, orang yang terdesak butuh arahan, butuh tuntunan Bapak Ibu. Itu seperti halnya jadi produk yang dicari hari-hari ini, butuh tuntunan, butuh arahan. Sebab mereka berupaya dapatkan tuntunan lewat pengalaman, dapat arahan lewat pengalaman, tidak memadai Bapak Ibu. Yesus saja berkata, aku tidak dapat mengerjakannya dari diriku sendiri. Hari ini bagaimana dengan keadaan Anda? Apakah kerinduan terbesar Yesus menjadi kerinduan terbesar Anda? Kerinduan terbesar Yesus adalah satu. Dia kepingin, dia rindu, dia mau supaya Anda bergantung sepenuhnya kepada Bapa. Sama seperti halnya Yesus bergantung kepada Bapa, dia mengandalkan Bapanya dalam hidupnya. Nah hari ini saya berdoa biar ini jadi kerinduan terbesar dalam kehidupan kita. Ucapan-ucapan yang biasanya kita sebutkan, kita sering perkatakan, andalkan Tuhan, andalkan Tuhan. Saya bersyukur kalau Anda masih terus-menerus mengucapkan kalimat itu, mengandalkan Dia, berserah total sama Dia, baik. Tapi tahukah Anda, kalau kerinduan terbesar Tuhan itu adalah Dia rindu Anda bergantung kepada Dia. Dia rindu Anda mengandalkan Dia dalam kehidupan Anda, dalam bisnis Anda, pelayanan Anda, semua area kehidupan Anda. Berarti kita perlu dengan cermat melihat dan mengamati sebenarnya apa arti dari kerinduan terbesar itu. Sebenarnya apa arti dari mengandalkan Tuhan. Sebab hari-hari ini mengandalkan Tuhan, kita seringkali gagal menerjemahkan kata mengandalkan Tuhan. Dan bagi saya Bapak Ibu, tanda kedewasaan justru kebergantungan sama Tuhan. Tanda kedewasaan bukan kemandirian kita tanpa Tuhan, bukan. Itu justru tanda kesombongan. Tanda kebergantungan. Maaf, tanda kedewasaan rohani. Justru kita makin bergantung sama Tuhan. Makin bergantung terus-menerus dalam kehidupan kita. Nah mari kita lihat apa sebenarnya arti dari mengandalkan Tuhan yang merupakan itu kerinduan terbesar. Mari Bapak Ibu di menit-menit ini saya motivasi Anda, saya encourage Anda untuk mari hari-hari ini andalkan Dia menjadi kerinduan terbesar. Yesus menjadi kerinduan terbesar kita. Bapak Ibu tentunya masih ingat, saudara tentunya masih ingat dengan sebuah ayat di Alkitab. Firman Tuhan menulis, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sadarkah Anda kalau Anda membaca ayat tersebut, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau,
Itu sudah pasti Yesus sejak awal tahu bahwa Anda dan saya adalah pribadi yang tidak bisa ditinggal barang sedetik pun. Makanya dia berkata, dia berjanji, aku tidak akan pernah sekali-kali meninggalkan engkau. Kita yang seringkali merasa mampu, kita yang seringkali merasa kuat, merasa sanggup, dan kita tinggalkan dia. Sementara Yesus tahu sejak awal. Tuhan tahu sejak awal bahwa Anda gak bisa ditinggal. Makanya hari ini, sebelum kita masuk pada 3 poin yang akan saya bagikan, sadarlah bahwa sejak awal kekristenan, ikut Tuhan, sejak awal Tuhan sudah mendesain sebuah kehidupan yang bergantung penuh sama Tuhan. Itu udah desain awal, udah jadi blueprintnya Tuhan. Kebergantungan itu sampai selama-lamanya. Nah, menariknya, kalau kita seringkali berkata, yuk mengandalkan Tuhan, ayo mengandalkan Tuhan. Apa sih artinya mengandalkan Tuhan? Jangan-jangan seringnya, lantangnya kita berkata, kita berbicara mengandalkan Tuhan, tapi kita sendiri nggak tahu apa maksud, apa arti mengandalkan Tuhan. Bagi saya, ada 3 indikator, ada 3 kunci, ada 3 parameter. Kapan seseorang dikatakan mengandalkan Tuhan sepenuhnya? Alkitab berkata di kitab Amsal, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dan ayat itu juga berkata, maka dia akan meluruskan jalanmu kalau Anda dan saya mengakui dia dalam segala sesuatu. Jadi mengakui Tuhan, mengandalkan Tuhan, bergantung sama dia akan membuat perjalanan kita dituntun olehnya. Makanya memberi diri, bergantung, itu berarti Anda memberi diri siap dipimpin. Makanya orang yang susah dipimpin, susah bergantung. Saya ulang, waktu Anda berkata Anda bergantung sepenuhnya sama Tuhan, itu konsekuensi logisnya kalau Anda berkata Anda bergantung sama Tuhan, Anda harusnya siap dan mau dipimpin sama Tuhan. Sebab tidak akan ada pimpinan tanpa kebergantungan. Nah, mari kita akan lihat bersama-sama. Saya akan tunjukkan satu cerita di Alkitab yang saya yakin cerita ini adalah cerita yang sering kali Anda baca, Anda sering kali udah mendengar dalam banyak kali khotbah. Tapi izinkan saya di kesempatan hari ini kembali mereminder, kembali mengingatkan ulang ya dari kitab Yohanes pasal yang kedua. Izinkan saya membaca kembali kisah ini. Kisah fenomenal, mujizat pertama kali terjadi pada saat Yesus memulai pelayanannya. Yohanes pasal 2 ayat pertama dan seterusnya, perkawinan di Kana. Nah, inilah kita akan sama-sama lihat bukti nyata, parameter, indikator yang nyata dari sebuah kebergantungan, dari sebuah ekspresi mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada 3 poin yang kita akan pelajari hari ini. Ayat pertama, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan Ibu Yesus ada di situ. Wow, Ibu Yesus ada di situ. Bagaimana dengan Yesus? Kita lihat ayat kedua. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Jadi bukan cuma Ibu Yesus yang ada di situ, tapi Alkitab bilang Yesus dan 12 muridnya ada juga karena diundang ke perkawinan itu. Perhatikan ayat ketiga. Ketika mereka kekurangan anggur. Tahukah Anda, seringkali keadaan kekurangan itu Tuhan pakai justru untuk membuktikan Yesus itu, Tuhanmu itu bisa diandalkan apa enggak. Sekali lagi, sebelum saya masuk pada poin pertama, perhatikan ketika mereka kekurangan anggur. Ya, kondisi kurang, kondisi minus, kondisi yang tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan, seringkali adalah kondisi yang terbaik untuk Anda membuktikan Tuhan itu bisa diandalkan apa tidak. Ibu Yesus berkata kepada Yesus, perhatikan, Ibu Yesus berkata kepadanya,
mereka kehabisan anggur. Perhatikan dengan baik di ayat ini, di ayat ketiga. Ketika mereka kekurangan anggur. Ibu Yesus datang kepada Yesus. Hal yang pertama, bukti Anda mengandalkan Tuhan, arti Anda bergantung penuh kepada Tuhan, adalah Anda percaya kepada firman-Nya. Anda percaya kepada pribadinya. Anda percaya kepada pribadinya. Itu sama dengan Anda percaya kepada firman-Nya. Masihkah Anda percaya firman-Nya hari-hari ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Anda tidak cukup mempercayai firman-Nya hanya karena Anda mendengarkan khotbah di mingguan. Anda nggak cukup mendengarkan dan mengaminkan khotbah ini, lalu kemudian Anda bilang Anda percaya sama firman-Nya. Enggak. Sebab bukti orang yang percaya sama firman-Nya adalah bersatu dan bersama dengan firman-Nya setiap hari. Bukan mingguan. Makanya kalau iman Anda iman mingguan, makanya iman mingguan itu nggak akan sanggup menolong harian Anda. Karena yang Anda imani mingguan. Sementara Alkitab bilang, iman itu harus iman harian. Tapi seringkali dalam kehidupan kita mengaminkan hanya ada di ruang-ruang ibadah, di ruang-ruang virtual seperti ini, seperti hari Minggu. Kita mengaminkan apa yang menjadi janji Tuhan melalui firman yang dikhotbahkan di hari Minggu, dan kita berharap Senin sampai Sabtu yang kita imani di hari Minggu itu saja akan terrealisasi di Senin sampai Sabtu, akan terrealisasi sepanjang tahun ini hanya gara-gara iman mingguan Anda. Enggak, Bapak Ibu. Iman mingguan yang Anda ucapkan, Anda aminkan, harusnya terekspresi dari keseharian Anda. Iman yang Anda bangun setiap hari dengan cara apa? Anda renungkan firman Tuhan. Anda perkatakan kebenaran dalam kehidupan Anda. Dan kalau kebenaran yang Anda perkatakan itu menjadi iman Anda menjadi kepercayaan Anda. Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Tidak ada satu orang pun yang bisa melangkah melampaui kepercayaannya. Tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang bisa melangkah sejauh melampaui apa yang dia percayai. Jadi Anda adalah apa yang Anda percayai. Kalau yang Anda percayai kondisi, makanya iman Anda iman kondisi. Kalau yang Anda percayai adalah perasaan Anda, makanya iman Anda iman perasaan. Kalau yang Anda percayai adalah keadaan, makanya iman Anda iman keadaan. Begitu keadaan, kondisi perasaan berubah, iman Anda ikut berubah. Tapi kalau Anda landaskan iman Anda pada firman-Nya, percayakah Anda? Alkitab bilang firman-Nya tetap untuk selama-lamanya. Tidak dapat diganggu, disangkal, diubah oleh keadaan. Makanya di ayat ini tepat sekali yang Ibu Yesus lakukan. Melihat kekurangan anggur, dia nggak panik. Dia justru datang kepada Yesus. Tahukah Anda? Anda mesti datang kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya berdoa biar kebenaran ini bisa menolong Bapak Ibu. Ya. Kebenaran ini bisa memandu kehidupan Bapak Ibu. Saya teringat satu ayat. Pada saat Yosafat di kitab 2 Tawarit mengalami masa yang berat dalam kehidupan dan kepemimpinannya. Alkitab bilang begini Bapak Ibu. Ketika Yosafat menjadi takut, Yosafat mengambil keputusan mencari Tuhan. Tahukah Anda? Apa yang Anda putuskan pada saat Anda kurang, apa yang Anda putuskan pada saat Anda takut, apa yang Anda putuskan pada saat Anda khawatir, itu justru mengekspresikan siapa yang Anda kenali. Makanya mengandalkan Tuhan itu hal yang penting. Hal yang pertama hari ini, mari percaya kepada firman-Nya. Jadi tanda atau parameter orang yang bergantung sama Tuhan, mengandalkan Tuhan. Nggak cuma sekedar kita ucapkan, ayo andalkan Tuhan. Apa sih maksudnya? Ayo andalkan Tuhan. Ya bergantung sama Tuhan. Ya bergantung sama Tuhan itu kayak apa? Nah kayak ini poin pertama. Percaya kepada
firman-Nya. Amin Bapak Ibu. Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Nah ayat keempat Bapak Ibu. Ayat keempat. Kata Yesus kepadanya, tentunya kepada ibunya. Ini menarik Bapak Ibu. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Saatku belum tiba. Hal yang kedua, Anda sebenarnya punya kerinduan terbesar untuk mengandalkan Tuhan. Justru bukan hanya sekedar Anda percaya pada firman-Nya. Tapi tanda yang kedua, Anda berkata, Anda bisa dengan berani berkata, Anda percaya penuh kepada Dia. Anda andalkan Tuhan, saudara mengandalkan Tuhan. Justru terlihat, kalau poin pertama percaya kepada firman-Nya, yang kedua, percaya pada waktunya. Anda percaya nggak sama waktunya Tuhan? Sekali lagi Bapak Ibu, kalau Anda bilang Anda mengandalkan Tuhan, berarti Anda udah percaya penuh pada waktunya Tuhan. Oke? Anda percaya nggak sama waktunya Tuhan? Kalau Anda berkata Anda percaya sama firman-Nya, itu bukan cuma sekedar terekspos, terlihat dari Anda sering mengucapkan firman. Bukan cuma itu. Ya saya setuju, orang yang percaya sama firman-Nya adalah mengucapkan firman-Nya. Orang yang percaya kepada pribadi si pembuat firman, si penjamin firman, tentunya Anda sering mengatakan, memperkatakan apa yang menjadi firman-Nya. Saya setuju. Tapi yang kedua, tanda Anda ada dalam kerinduan terbesarnya Yesus. Anda mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Anda percaya nggak pada waktunya? Percaya pada waktunya berarti Anda percaya pada kedaulatannya. Percaya sama waktunya Tuhan berarti Anda hanya mengikuti berdasarkan tanggal waktunya Tuhan. Percaya sama Tuhan berarti Anda berserah penuh kepada timeline-nya Tuhan, deadline-nya Tuhan. Waktu. Makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata, akulah Alfa dan akulah Omega. Aku yang awal dan akulah yang akhir. Akhir menurut manusia berbeda dengan akhir menurut Tuhan. Mungkin Anda berkata begini sama saya hari ini, Pak Jeffrey, ini udah jadi akhir keadaan saya. Belum. Saya mau kasih tahu, akhir itu di tangan Yesus Kristus yang justru mengatakan Dia Alfa dan Omega. Akhir bukan menurut apa katamu. Dialah Alfa dan Dialah Omega, yang awal dan yang akhir. Makanya dengar baik-baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita percaya kepada waktunya. Tuhan yang Anda sembah bukan Tuhan yang bisa didesak oleh waktu. Dia berdiri memandang waktu. Sebab Dia Tuhan yang tidak bisa dikendalikan oleh waktu. Jangan coba-coba mengendalikan Tuhan pakai kendali Anda. Pakai waktu Anda, percayalah. Kendalimu akan menghasilkan kendalamu. Pada saat Anda mencoba mengendalikan banyak hal dengan maunya Anda, keinginan Anda. Makanya jangan heran, waktu Anda berupaya mengendalikan sesuatu berdasarkan maksud, mau, dan ingin Anda, maka yang terjadi, rentetan kendala akan menghampiri Anda. Karena Anda berupaya mengendalikan Tuhan tentunya. Mari belajar serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab kerinduan terbesar kita mengandalkan Tuhan terlihat dari kita percaya sama waktunya Tuhan. Pertama, sekali lagi, percaya kepada firman-Nya. Yang kedua, percaya pada waktunya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa sih arti mengandalkan Tuhan? Anda lihat ayat kelima sampai ayat ke-7. Ya. Saya langsung sampai ayat ke-8, poin terakhir. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh.
Lalu kata Yesus kepada mereka, ayat terakhir, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Dan Anda tahu, ending dari cerita ini terjadi mujizat. Air menjadi anggur. Yang terakhir, yang ketiga. Kerinduan terbesar, yaitu kita mengandalkan Tuhan. Kerinduan terbesar, yaitu kita berserah penuh kepada Tuhan. Apa sih arti mengandalkan Tuhan? Apa sih arti penyerahan? Penyerahan atau mengandalkan Tuhan punya arti percaya kepada firman-Nya. Yang kedua, percaya kepada waktunya. Yang terakhir, percaya pada caranya. Amin, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau Anda melihat di kisah ini, mereka nurut bukan cuman pada firman Tuhan, bukan cuman pada waktunya Tuhan, tetapi juga mereka ikuti semua aturan mainnya Yesus, semua caranya Yesus. Ada banyak orang Kristen hari ini. Kita itu percaya sama firman-Nya, tapi kita gak percaya sama waktunya, bukan? Kita percaya sama firman-Nya, tetapi kita gak percaya pada caranya. Kalau Anda berkata Anda percaya pada firman-Nya, harusnya secara otomatis, dengan penuh kesadaran, Anda harusnya percaya pada waktunya dan percaya pada caranya. Jangan coba-coba memakai cara Anda. Sebab percayalah, cara Anda terbatas, caranya Dia tidak terbatas. Cara Anda gak bisa melihat keseluruhan, Anda cuma bisa melihat separuh, caranya Tuhan bisa melihat secara keseluruhan. Makanya hari ini, kalau Anda ingin mengandalkan Dia dalam kehidupan Anda, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari pakai caranya Tuhan. Serahkan semuanya dan sekali lagi Anda ikut, Anda follow. Di menit-menit awal tadi saya udah mengutip, saya udah sampaikan, saya mau coba mengutip di bagian akhir ini. Bahwa tidak akan mungkin ada tuntunan tanpa penyerahan. Oke? Konsekuensi logis dari Anda berserah kepada Dia adalah harusnya Anda mau dipimpin oleh Dia. Bagaimana mungkin Anda mau berserah tapi Anda pakai cara Anda? Nggak bisa, Bapak Ibu. Makanya di ayat ini mujizat gampang dirilis, terobosan gampang terjadi dalam kehidupan Anda. Kalau Anda percaya pada firman-Nya, Anda percaya pada waktunya, Tuhan tidak pernah terlambat, Dia selalu on schedule. Dan Anda percaya pada caranya. Itu caranya yang adalah cara yang terbaik. Di luar nalar Anda, di luar dugaan Anda, Dia bisa melakukan segala sesuatu. Saya berdoa hari ini, biar kerinduan terbesar ini menjadi kerinduan terbesar Anda dan saya kepada Dia. Bahwa Anda memutuskan menjadi orang Kristen yang dewasa. Tanda kedewasaan adalah kebergantungan kepada Dia. Sebaliknya tanda kesombongan adalah kemandirian kita dengan kemampuan kekuatan kita. Dan arti mengandalkan Tuhan ada 3 poin, Bapak Ibu. Yang pertama, arti saya mengandalkan Tuhan adalah saya percaya pada firman-Nya. Absolut. Arti saya mengandalkan Tuhan berarti saya percaya kepada waktunya. Dan arti saya mengandalkan Tuhan adalah saya percaya kepada caranya. Sudahkah Anda mengandalkan Tuhan? Ataukah benarkah Anda sudah mengandalkan Tuhan? Lewat cerita ini dari Yohanes pasal 2 dan lewat firman Tuhan ini, Anda punya parameter yang baru. Bahwa ada 3 indikator orang yang mengandalkan Tuhan. Saya berdoa, biar ini menjadi kerinduan terbesar Anda sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu, GBI Puri Indah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat kesempatan hari ini. Kami kembali diingatkan, kami kembali disadarkan bahwa kerinduan terbesar-Mu adalah kami bergantung penuh kepada Engkau. Kami sadar Tuhan, kami tahu seringkali kami mengucapkan di luar Tuhan kami gak mampu. Tapi seringkali kami gak punya dasar yang benar. Bahwa percaya pada firman-Nya, bahwa percaya pada waktu-Mu, percaya pada cara-Mu, justru adalah parameter. Kami sudah mengandalkan Tuhan. Kami sudah berserah penuh kepada Tuhan apa enggak. Tuhan, Roh Kudus bantu kami, biar kerinduan terbesar ini menjadi kerinduan terbesar kami Tuhan. Dan itu ada dalam seluruh tingkah laku, tindakan harian kami, respon kami. Kami bersepakat hari ini, kami andalkan Engkau dalam kehidupan kami. Kami percaya pada firman-Mu, kami percaya pada waktu-Mu.
dan kami percaya pada cara-cara-Mu. Terima kasih Bapa, pimpin kami dan bukti penyerahan kami kepada Engkau, kami mau dipimpin oleh Engkau. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kami mengucap syukur bersama berkata, amin, amin. Haleluya, haleluya. Saya percaya kita semuanya sudah diberkati dengan firman Tuhan yang sudah ditaburkan. Amin. Baik Bapak Ibu, kini saatnya kita akan berikan persembahan kita. Mari siapkan persembahanmu. Dan sebelum kita memberi, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, sampai tahun yang baru ini Tuhan masih terus memperlihatkan betapa Tuhan mengasihi kami. Terima kasih sampai saat ini Tuhan terus mencurahkan berkat yang berlimpah atas hidup kami. Dan sudah sepantasnya Tuhan, kami bawa persembahan kami ke rumah-Mu, supaya persembahan ini, lewat persembahan ini pekerjaan Tuhan boleh diberkati. Berkati setiap kami yang memberi, biar sungguh-sungguh hati kami terus melekat kepada Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan saat ini juga Tuhan, kami berdoa Tuhan, bagi gembala sidang kami, Bapak Niko Nyoto Raharjo, dimanapun hamba-Mu ini berada, mari Tuhan senantiasa memegang tangannya, memeluknya Tuhan, menghiburnya, berikan kekuatan senantiasa sehingga hamba-Mu ini boleh terus menjalankan tugas yang diberikan Tuhan atas hidupnya, supaya jemaat-jemaat Tuhan yang dipercayakan atas pengembalaan hamba-Mu ini terus dibawa oleh hamba-Mu ini lebih dekat kepada Tuhan. Berkati setiap para wakilnya supaya mereka sungguh-sungguh boleh menopang Bapak Niko dalam pelayanannya. Berkati keluarganya, istri, anak, cucu, menantu, semuanya dalam perlindungan tangan kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk gembala terkasih kami Tuhan, Bapak Samuel Gunawan beserta dengan Ibu Koni. Kami mengasihi hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Kami tahu hatinya adalah hati seorang Bapa. Terima kasih buat gembala yang baik yang Tuhan berikan bagi kami. Kami sungguh bersyukur buat hati yang begitu peka atas umat-Mu Tuhan. Biar senantiasa hikmat kebijaksanaan turun berlimpah atas hamba-Mu Bapak Samuel. Berkati kesehatannya Tuhan. Berkati semua apa yang dikerjakan oleh tangannya yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan buat berhasil. Apa yang menjadi pergumulannya saat ini, kerinduan hatinya, Tuhan turut campur tangan Tuhan. Engkau mendengar doa-doanya Tuhan Yesus. Berkati juga istri, anak-anak, menantu, bahkan cucunya Tuhan. Dimanapun mereka berada saat ini, kami tahu keluarga ini Tuhan percayakan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan senantiasa memampukan mereka, menopang mereka dalam pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia dan kota kami Jakarta. Kami mengasihi bangsa kami bersyukur dan kami bangga kalau Tuhan mengizinkan kami lahir sebagai orang Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hidup kami sebagai orang Indonesia. Kami berdoa buat bangsa ini Tuhan, supaya sungguh-sungguh terjadi pertobatan Tuhan atas bangsa ini. Pemulihan terjadi atas bangsa dan kota kami. Berkati setiap rakyat Indonesia Tuhan. Engkau tahu jeritan hati mereka Tuhan. Engkau tahu segala keperluan, kebutuhan rakyat Indonesia Tuhan Yesus. Biar setiap pemimpin yang Tuhan tempatkan pada posisinya saat ini boleh memiliki hati yang peka. Apa yang mereka putuskan, apa yang mereka kerjakan, itu semuanya berasal dari Tuhan dan mendatangkan kemakmuran bagi bangsa dan kota kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Saat ini juga kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang ikut beribadah pada hari ini. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau terus melihat hidup kami. Engkau terus mengatur, mengendalikan hidup kami. Sebab itu tidak ada rasa takut, khawatir, bahkan cemas, bahkan bimbang dalam hidup kami. Karena kami tahu hidup kami ada dalam genggaman tangan Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan yang terus merindukan, menanti-nantikan untuk beribadah bersama-sama dengan umat yang lain. Bersekutu bersama-sama memuji menyembah nama Tuhan. Engkau berkati setiap hati kami Tuhan. Supaya kerinduan itu terus ada dalam hati kami berlimpah-limpah. Supaya setiap kali kami datang Tuhan beribadah, kami boleh merasakan ada kuasa Tuhan mengalir dan memulihkan hidup setiap umat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Sesungguhnya Allah telah mendengar doa kami. Allah sudah memperhatikan setiap doa kami. Terpujilah Tuhan yang tidak pernah menolak doa-doa kami, yang tidak pernah menjauhkan kasih setianya daripada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami persembahkan doa ini, kami angkat doa ini kepadamu, ke hadapan-Mu Tuhan, dan kami percaya Engkau menjawabnya. Di malam pada saat ini Tuhan, kami mau tutup ibadah kami dengan penuh rasa ucapan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.
Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menyelesaikan ibadah yang penuh dengan berkat dan hadirat Tuhan ini dengan berkatnya Tuhan. Kita angkat tanganmu, buka hatimu, dan arahkan pikiranmu kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup, umat pilihan Tuhan, kekasih-kekasihnya Tuhan, bawalah damai dan sejahtera yang berlimpah, cinta kasih dan anugerah Tuhan yang tidak pernah habisnya menyertai kemanapun kau pergi. Sehingga apa saja yang tanganmu kerjakan, dia buat jadi baik dan berhasil. Kemanapun kau melangkah, dia menyertai engkau dengan keberuntungannya. Agar lewat itu, nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan dan hidupmu jadi berkat buat banyak orang lain yang berkekurangan. Dalam keluargamu, di gereja, di kota ini, Jakarta, Indonesia, bahkan dimanapun Tuhan menempatkanmu, mulai hari ini sampai selamanya. Yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, berikut pengumuman seluruh kegiatan GBI Puri Indah. Bagi saudara yang belum tergabung dalam KUL GBI Puri Indah dan rindu untuk berkumpul, bersekutu, dan berkomunitas bersama, saudara dapat menghubungi kami di dalam call center yang tertera di layar saudara. Bagi saudara yang ingin berpartisipasi dalam GBI Puri Indah Peduli, saudara dapat menabur melalui rekening diakonia berikut ini. DNA Community mengadakan DNA Charity yang akan berlangsung di Panti Asuhan Kasih Anugerah. Bagi saudara yang ingin menabur dalam bentuk laptop, pakaian, mainan bekas yang masih layak pakai, atau sembako dan uang, informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor berikut ini. Mari nikmati hadirat Tuhan di rumah saudara melalui ibadah Encounter Night yang akan diadakan secara langsung di YouTube GBI Puri Indah setiap hari Selasa pukul 7 malam. Dan bagi saudara yang ingin didoakan, dapat mengirimkan doa saudara ke nomor 0815 1351 7082 atau melalui live chat di YouTube GBI Puri Indah. Ibadah wanita Women in Christ diadakan setiap hari Kamis pukul 10 pagi di YouTube GBI Puri Indah. Ibadah online GBI Puri Indah dapat saudara saksikan pada hari Minggu pukul 8 dan 10 pagi. Saudara dapat mengakses melalui gbipuriindah.online.church. Kami juga menyediakan ibadah live melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu pukul 10 pagi. GBI Puri Indah juga menyediakan ibadah DNA Kids setiap hari Minggu pukul 8 pagi hanya di YouTube GBI Puri Indah. Ibadah Youth DNA Community diadakan melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu pada pukul 10 pagi dan untuk informasi dapat dilihat melalui Instagram @dna.community. Puri Indah Marketplace adalah katalog usaha seluruh anggota KUL GBI Puri Indah. Bagi saudara yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, dapat mengakses melalui Instagram @puriindah.marketplace. Persembahan dan perpuluhan GBI Puri Indah dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar saudara atau dengan digital payment dengan menggunakan QR Code. Apabila saudara sudah memberikan persembahan atau perpuluhan, diharapkan dapat memberikan bukti transfer ke nomor berikut ini. Bagi saudara yang ingin dilayani seperti konseling, baptisan, kedukaan, atau pelayanan jemaat lainnya, saudara dapat scan barcode berikut ini. Semua kegiatan GBI Puri Indah dapat dilihat melalui website resmi kami di www.gbipuriindah.com dan saudara dapat mendownload aplikasi GBI Puri Indah di Play Store handphone saudara. Apabila ada pertanyaan yang ingin saudara sampaikan, dapat menghubungi di nomor 0852 1000 6544. Demikian informasi yang kami sampaikan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.